Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas yaitu gerakan sia-sia dalam salat. Gerakan dalam salat bisa kita bagi menjadi 3. Pertama adalah gerakan yang merupakan bagian dari salat. Seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, gerakan bersedekap, gerakan memindahkan posisi dari berdiri ke rukuk ketika rukuk, dan seterusnya. Yang kedua adalah gerakan di luar salat yang tidak ada hubungannya dengan salat. Misalnya dolanan kancing atau mainan baju, atau misalnya melihat-lihat batik yang dipakai ketika salat. Yang ketiga adalah gerakan di luar salat tapi berkaitan dengan kemaslahatan salat. Contohnya geser ketika ada shaf yang kurang rapat, maju jika depannya ada yang bolong, dan beberapa gerakan yang semisal yang itu kembali kepada kemaslahatan salat. Untuk gerakan yang pertama, maka statusnya sebagaimana status gerakannya dalam salat. Artinya ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib salat, dan ada yang hukumnya rukun salat. Untuk gerakan yang kedua, pada asalnya tidak boleh dilakukan ketika salat. Namun apakah sampai pada derajat membatalkan salat? Imam As-Sa'di rahimahullah memberikan batasan. Gerakan di luar salat yang tidak ada kemaslahatan untuk salat bisa membatalkan dengan 3 syarat. Atau saya Ibnu Utsaimin ya. Ibnu Utsaimin yang menjelaskan ini. Yang pertama adalah terlalu sering. Sehingga kalau gerakannya tidak sering, jarang-jarang, kadang bergerak, kadang tidak, maka tidak sampai membatalkan salat. Yang kedua, berurutan. Kalau sering tapi tidak berurutan, insya Allah tidak sampai membatalkan salat. Yang ketiga, tidak ada kebutuhan. Kalau sering berurutan tapi ada kebutuhan, tidak masalah. Misalnya ada kalajengking, terus kita bunuh kalajengking, dan itu tanpa membatalkan salat, maka hukumnya diperbolehkan dan salat kita statusnya tetap sah. Sebagian umat Islam hampir tidak terelakkan dari bencana ini, yakni melakukan gerakan yang tidak ada gunanya dalam salat. Mereka tidak mematuhi perintah Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah karena Allah dalam salatmu qanitin, dengan khusyuk. Qanitin bimakna dzalilin. Qanitin artinya adalah menunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan qanitin di sini atau orang yang menunduk ketika dia melakukan ibadah, maka dia akan berusaha untuk fokus dengan ibadah itu sehingga dia tenang. Karena itu qanitin sering diterjemahkan dengan tenang. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kepada Rabbmu, kepada Allah Ta'ala dengan tenang, yaitu ketika salat. Mereka juga melanggar firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi orang yang beriman dengan
catatan tertentu. Maka itu menunjukkan bahasanya catatan itu adalah sebab orang bisa mendapatkan balasan. Yaitu alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Maka ini dalil bahasanya khusyuk dalam salat adalah sebab keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hukum meratakan tanah ketika sujud. Jadi orang mau turun sujud, nah sebelum sujud, daerah sujud itu diusap dulu. Lalu beliau bersabda, La tamsah wa anta tusalli. Jangan kau mengusap ketika engkau sedang sholat. Fa in kunta la budda fa'ilan. Tapi kalau kamu harus seperti itu, fawahidatan taswiyatal hasa. Tapi kalau kamu harus mengusap, maka cukup sekali saja, yaitu di sujud yang pertama. Taswiyatal hasa dalam rangka untuk meratakan kerikil. Mungkin barangkali biar ketika terkena dahi tidak sakit. Nah, sehingga kalau mau melakukannya maka cukup sekali. Baik. Dan perlu dipahami ini berlaku ketika di dalam sholat. Kalau di luar sholat boleh nggak Pak ngusap-ngusap? Jangankan cuma ngusap, nyapu boleh. Ngepel masjid boleh. Sehingga biar masjidnya rapi, bersih, tidak ada debu misalnya. Atau tidak ada kotoran-kotoran di tempat sujud. Maka kemudian divakum. Lalu dibersihkan. Sehingga tidak ada kotoran yang ada di situ yang ganggu orang yang sholat. Silahkan, boleh-boleh saja, bebas, karena di luar sholat. Tapi kalau sedang sholat, ketika mau sujud, ngusap, nah ini tidak boleh. Bolehnya cuma sekali saja. Fa in kunta la budda fa'ilan fawahidatan. Kalau kamu harus seperti itu, maka cukup sekali. Taswiyatal hasa dalam rangka untuk membersihkan kerikil agar tidak ganggu ketika sujud. Para ulama menyebutkan banyak gerakan secara berturut-turut tanpa dibutuhkan dapat membatalkan sholat. Yang tadi sudah kita sampaikan ya, ada 3 syarat di situ. Banyak, berturut-turut, tidak ada kebutuhan. Apalagi orang yang melakukan pekerjaan yang tidak ada gunanya dalam sholat. Berdiri di hadapan Allah sambil melihat jam tangan, membetulkan pakaian, memasukkan jari ke dalam hidung, melempar pandangan ke kiri, maksudnya adalah menoleh ke kiri dan ke kanan atau ke atas. Termasuk juga misalnya dolanan kancing, ya. Atau terlalu sering garuk-garuk. Ini pada asalnya hukumnya tidak selayaknya dilakukan dalam salat, namun bernilai batal jika terlalu sering dan berturut-turut serta tidak ada kebutuhan. Baik. Ia tidak takut jika Allah mencabut penglihatannya atau setan melalaikannya dari ibadah salatnya. Yang dimaksud di sini adalah ketika orang menengadahkan pandangannya ke arah atas. Tayyib. Karena ada ancaman khusus, ya, Nabi SAW memberikan ancaman untuk orang yang ketika sholat dongak. Beliau mengatakan layan tahiyan aqwam. Hendaknya orang-orang itu menghentikan aktivitas ini, atau Allah Subhanahu wa taala akan menyambar matanya. Sehingga bisa jadi dia dibuat buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita telah menyelesaikan poin yang ke-7. Selanjutnya kita akan beralih ke poin yang ke-8, mendahului imam secara sengaja dalam sholat. Di antara tabiat manusia adalah tergesa-gesa dalam tindakannya. Allah berfirman, wa kanal insanu ajula. Manusia itu punya karakter tergesa-gesa. Pengen cepat. Dan disebutkan dalam hadis riwayat dalam Sunan Al-Kubra, ada pernyataan at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan.
pelan-pelan, tenang itu datang dari Allah. Sedangkan tergesa-gesa itu datang dari setan. Ya. Dan setan itu diciptakan dari api. Yang secara karakter api itu dia bebas, ya, lepas. Pengennya terus ke atas, itu api. Sehingga kan tidak ada api ke bawah, itu tidak ada. Kecuali kalau dia dikasih angin. Tapi pada asalnya api itu ke atas. Dan cenderung ingin melepaskan diri dari sumbernya. Maka karakter jin juga seperti itu. Ya. Sebagaimana dia diciptakan dari api, karakternya adalah karakter yang pengennya segera lepas. Pengennya ini. Sehingga terlalu aktif. Maka salah satu pengaruhnya adalah al-ajalah. Tergesa-gesa. Yang itu adalah dari setan. Dalam sholat jamaah, sering orang menyaksikan di kanan kirinya banyak orang yang mendahului imam. Dalam rukuk, sujud, takbir, intikal, bahkan mendahului salamnya imam. Mungkin dengan tidak disadari hal itu juga terjadi pada dirinya sendiri. Perbuatan yang barangkali dianggap persoalan remeh oleh sebagian besar umat Islam, oleh Rasulullah SAW dikasih peringatan dan ancaman yang sangat keras dalam sabdanya, ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, di mana Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Hadis riwayat Muslim. Jika saja orang yang hendak melakukan sholat dituntut untuk mendatanginya dengan tenang, bagaimana pula halnya dengan sholat itu sendiri. Tapi kadang orang memahami larangan mendahului imam itu harus terlambat dari gerakan imam. Baik, dan di sini ada orang yang salah paham ya. Hendaknya dipahami, para ulama telah menyebutkan kaidah yang baik dalam masalah ini, yaitu hendaknya makmum segera bergerak ketika imam telah selesai mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Saat itulah makmum, ketika imam selesai melafadzkan huruf ra dari kalimat Allahu Akbar, saat itulah makmum harus segera mengikuti gerakan imam, tidak mendahuluinya dari batasan tersebut atau mengakhirkannya. Jika demikian, maka batasan itu menjadi jelas. Baik. Jadi terkait sikap makmum terhadap imam. Pertama, ada yang mendahului. Ada yang mendahului imam. Yang kedua, ada yang membersamai, barengi imam. Yang ketiga, ada yang terlalu telat dari gerakan imam. Baik. Dan tiga ini semuanya salah ya. Tiga ini semuanya salah. Mendahului bisa membatalkan sholat. Membersamai imam gerak dia gerak, ini juga salah. Telat juga salah. Sehingga imam sudah mendekati salam, dia baru bangkit dari sujud. Ini salah, terlalu telat. Ketika ditanya kenapa? Oh, saya kan memperbanyak doa. Ya, kalau memperbanyak doa ketika sholat sunnah silahkan. Tapi kalau Anda jadi makmum sholat wajib, maka harus mengikuti aturan dalam sholat wajib. Sehingga kalau imam sudah tasyahud, maka makmum segera menyusul tasyahud. Baik. Kalau tiga ini salah, terus yang benar apa? Ya, yang benar adalah mengikuti imam.
Mengikuti. Dan mengikuti itu beda dengan membersamai. Apa makna mengikuti? Mengikuti kalau dalam buku tadi, acuannya adalah selesai komando. Selesai komando. Komando dari imam. Nah, komando imam apa? Kalimat takbir, Allahu Akbar. Atau kalimat tasmi', Sami Allahu liman hamidah. Kalau sudah selesai komando, insya Allah kemungkinan besar sudah sempurna gerakannya. Bismillah. Baik. Alhamdulillah. Dan begini jamaah, saya bandingkan dengan kebiasaan orang ketika mereka belajar PBB ya. PBB itu apa? Baris berbaris. Pasukan baris berbaris. Jadi mereka begitu disiplin sampai mereka itu tidak berani melakukan gerakan sebelum komando selesai. Ya. Misalnya di upacara yang besar, anggotanya banyak, lalu komandan upacara mengatakan, hormat atau menghadap kanan, nah gitu kan, terjadi gema. Gerak. Nah, baru kemudian hadap kanan. Saat komandan mengatakan hadap kanan, apakah sudah hadap kanan? Belum. Mereka sabar. Mereka ini sabar. Nunggu itu. Nggak berani kok tiba-tiba ada tentara hadap kanan sendirian. Loh, kamu kenapa hadap kanan duluan? Anti mainstream. Wah. Ya sudah, setelah itu dicabut. Tentara nggak bisa mengikuti aturan baris berbaris. Hormat senjata, ya, terjadi gema. Sampai di situ belum boleh bergerak. Begitu gerak, bergerak. Baik. Jadi kalau kita lihat dalam situasi seperti itu, manusia bisa sebenarnya bersabar untuk tidak melakukan gerakan sampai selesai komando. Nah, tapi kalau komando belum selesai dia bergerak, nah itu biasanya kalau tidak mendahului membersamai. Padahal yang benar adalah mengikuti. Kalau sudah selesai komando, baru kita bergerak. Nah, untuk kondisi ketika selesai komando yang itu disebut mengikuti, inilah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu ditunjuk liyutamma bihi, agar bisa diikuti. Sehingga imam disyariatkan untuk diikuti, bukan didahului atau dibersamai. Wallahu a'lam. Baik, sekarang coba kita baca lanjutannya. Di sini Syekh Hafizahullah menyebutkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid menyebutkan, ketika imam selesai melafalkan huruf ra dari kalimat Allahu Akbar, saat itulah makmum harus segera mengikuti gerakan imam, tidak mendahului dari batasan tersebut dan tidak mengakhirkannya. Jika demikian, maka batasan itu menjadi jelas. Baik. Dahulu para sahabat sangat berhati-hati sekali untuk tidak mendahului Nabi SAW. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bercerita, sungguh para sahabat sedang di belakang Rasulullah SAW. Maka jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku dan para sahabat pun ikut, saya tidak melihat seorang pun yang membungkukkan punggungnya hingga Rasulullah SAW meletakkan keningnya di atas lantai.
barulah orang-orang yang berada di belakangnya bersimpuh sujud bersamanya. Jadi Nabi SAW ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, diikuti oleh para umum i'tidal. Lalu beliau sujud, Allahu Akbar. Saat beliau sujud, gak ada satupun sahabat yang berani sujud ya, sampai Nabi SAW meletakkan keningnya di lantai. Artinya ditunggu sampai beliau sujud sempurna. Ketika Rasulullah SAW mulai uzur dari gerakannya, mulai uzur dan gerakannya tampak pelan, beliau mengingatkan orang-orang yang salat di belakangnya, ayuhan nas inni qad baddantu fala tasbikuni fir ruku'i was sujud. Wahai sekalian manusia, inni qad baddantu, sesungguhnya aku telah lanjut usia. Fala tasbikuni fir ruku'i was sujud. Maka janganlah mendahuluiku dalam rukuk dan sujud. Dan ketika Nabi SAW sudah lanjut usia, beliau pelan-pelan gerakannya, tidak sebagaimana ketika masih seger, ketika masih muda. Bismillah. Nah, hadis ini bisa kita jadikan sebagai acuan ya. Kalau ada imam yang dia sakit misalnya, tapi dia tetap sholat, maka bagi para makmum mengikuti gerakan imam itu harus selesai komando Allahu Akbar. Kalau sudah mengikuti komando, insya Allah aman. Dalam sholatnya imam hendaknya melakukan sunnah dalam takbir, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah SAW idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka. Rasulullah SAW berdiri untuk sholat. Beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku, kemudian bertakbir ketika turun ya, atau hendak sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir ketika sujud, kemudian bertakbir ketika demikian beliau lakukan dalam semua sholatnya sampai selesai. Sehingga Abu Hurairah menceritakan Nabi SAW itu membaca Allahu Akbar itu di proses perpindahan, ketika. Sehingga beliau berpindah itu ketika ya. Beliau mengucapkan Allahu Akbar ketika terjadi proses perpindahan. Jika imam menjadikan takbirnya bersamaan dan beriringan dengan gerakannya, sedangkan makmum memperhatikan ketentuan dan cara mengikuti imam sebagaimana disebutkan di muka, maka jamaah dalam sholat akan menjadi sempurna. Tayyib. Intinya bahasanya takbir itu dilakukan dalam proses pergerakan. Nah, ada sebagian ulama, tapi ini saya cerita sebagian pendapat ya, yang mereka berpendapat kalau ada orang yang tidak melakukan takbir intikal, maka sholatnya batal. Dan itu pendapat sebagian ulama Hambali. Atau saya ulang ya, jika ada orang yang melakukan takbir intikal tidak pada tempatnya, maka dia dianggap belum melakukan takbir. Jadi takbir intikal itu dilakukan sesuai tempatnya. Yaitu kapan tempatnya dilakukan proses perpindahan. Proses perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Dari satu rukun ke rukun berikutnya.
Nah, takbir seperti ini tidak boleh jika dilakukan di luar proses perpindahan, ulama khilaf. Misalnya seringkali gini, sujud sempurna baru mengucapkan Allahu Akbar. Hingga Allahu Akbar dia itu dalam posisi sudah sujud. Dalam posisi sudah sujud. Rukuk juga sama. Dia rukuk, dia diam aja. Begitu sudah sempurna baru Allahu Akbar. Nah, ini berarti takbir intikal tidak pada tempatnya karena dia sudah beralih ke rukun yang lain. Nah, wallahu a'lam. Baik, sehingga ada sebagian ulama Hambali yang mengatakan kalau sampai itu terjadi, ada imam yang melakukan takbir intikal, sementara takbir intikalnya itu setelah dia sempurna sujud, setelah sempurna ruku, maka ini takbir intikal tidak pada tempatnya, dan itu bisa menyebabkan sholatnya bisa sampai terancam ya. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Jika imam menjadikan takbirnya bersamaan dan beriringan dengan gerakannya, sedang makmum memperhatikan ketentuan dan cara mengikuti imam, sebagaimana disebutkan di muka, maka jamaah dalam salat akan menjadi sempurna. Sehingga imamnya ketika bergerak turun, dia baca takbir, kita biarkan, sabar kita. Baru setelah memungkinkan, ya, ternyata imamnya ketika membaca takbir dia tidak pada tempatnya. Nah, ini ulama khilaf apakah ini bisa menyebabkan sholatnya batal ataukah tidak. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ada nggak keterangan? Tafadhol. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustadz, mau tanya tentang kajian malam ini. Teman saya pas sholat melihat penampakan hantu pocong di depannya. Maka apakah boleh bila melempar sesuatu ke hantu tersebut? Kadang juga mendengar suara orang menangis di dekatnya tapi nggak terlihat orangnya. Apa yang harus dilakukan? Karena hantu tersebut juga kadang meniru bacaan sholat atau Al-Fatihah. Masya Allah. Ini tempatnya di mana? Tidak diketahui Ustaz. Masya Allah. Jadi uji nyali ya. Sebaiknya nggak usah digubris ya. Karena jin itu ketika ganggu kemudian dia digubris, diladeni, makin menjadi-jadi. Ya. Misalnya dia lewat terus kita lempar dia. Ya bisa jadi dia nggak kena. Dilempar, ngilang. Sehingga tidak kena. Maka sebaiknya tidak usah digubris, ya, pura-pura nggak ngerti gitu aja. Insya Allah itu akan lebih membuat membuat dia jera sehingga tidak berulang lagi ganggu. Nabi SAW memang betul beliau pernah ketika sedang sholat tiba-tiba datang ifrit, lalu dicekik oleh Rasulullah SAW sampai beliau merasakan dinginnya hembusan udara yang keluar dari mulutnya. Ya, ketika dicekik seperti ini, sehingga keluar udara dari mulutnya, beliau sallallahu alaihi wasallam merasakan udara dingin itu. Lalu beliau teringat doanya Sulaiman alaihissalatu wassalam. Laula da'watu Sulaiman. Andaikan bukan karena doanya Sulaiman, niscaya akan aku ikat jin ini di salah satu masjid Nabawi. Tsumma yal'abuha sibyanul Madinah. Sehingga setelah itu akan dibuat mainan oleh anak-anak kota Madinah. Artinya jin itu bisa dibuat kelihatan. Namun Nabi SAW teringat doanya Sulaiman alaihissalam. Apa sih doanya Sulaiman? Sulaiman pernah memohon kepada Allah Ta'ala, wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak layak untuk dimiliki oleh siapapun setelahku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonan ini
Sehingga Sulaiman alaihissalatu wassalam kerajaannya meliputi manusia dan jin, binatang, sehingga semua makhluk bumi tunduk di bawah kerajaan Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nah, karena jin itu bagian dari kendali Sulaiman, maka Nabi SAW tidak mau melanggar doanya Sulaiman. Sulaiman sudah berdoa agar beliau dikasih kekuasaan yang tidak akan pernah diberikan kepada siapapun setelahnya. Dan salah satu bagian dari kekuasaan itu adalah bisa mengendalikan jin. Salah satu bentuk kekuasaan itu adalah bisa mengendalikan jin. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ngasih ke yang lain, sehingga Nabi SAW ketika itu beliau tidak mau untuk mengikat jin ini, tapi dilepas. Baik. Dan itu sesuatu yang konkret, yang real, sehingga beliau menyentuh sesuatu benda. Ya, meskipun yang satunya dia meskipun Nabi SAW ketika menggenggam jin itu, beliau tidak, sahabat yang lain tidak melihat. Nabi SAW yang merasakan dinginnya hembusan nafas, tapi sahabat tidak melihat. Baik. Nah, kalau kita gimana? Biarin aja ya. Karena percuma saja kalau misalnya dilempar di apa ya. Tetap dia nanti akan semakin menjadi-jadi. Dan kami sarankan sholatnya mendekat ke sutroh agar tidak dilewati oleh setan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Jika ketika sholat kita bersin, apakah boleh menutup mulut dan membaca Alhamdulillah di dalam hati? Syukran. Nah, apabila ketika sholat kita bersin, apakah kita dianjurkan untuk menutup mulut? Jawabannya na'am. Semua bersin kita dianjurkan untuk menutup mulut. Yang kedua, apakah disyariatkan untuk baca basmalah? Wallahu alam, zahirnya disyariatkan, boleh. Disyariatkan dalam arti boleh. Ada sebuah hadis ya. Hadis yang sangat ma'ruf. Hadis yang yang bercerita tentang Muawiyah bin Abil Hakam. Muawiyah bin Al-Hakam. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya, Muawiyah bin Al-Hakam. Muawiyah ini sholat jamaah di belakang Nabi SAW. Dan beliau sudah mendapatkan informasi kalau ada orang yang bersin, lalu dia membaca Alhamdulillah, maka didoakan. Terjadilah seperti apa yang sudah dipelajari oleh Muawiyah. Terdengar orang yang bersin ketika sholat, lalu dia mengucapkan Alhamdulillah, Muawiyah kemudian mengucapkan Yarhamukallah. Yarhamukallah. Akhirnya dilirik oleh para sahabat. Loh, ini kok la yarhamukallah, waktunya sholat. Malah dia terasa aneh, lalu ngomong, "Madza tanturuna ilayya?" Kamu ngapain, kalian ini ngapain ngelirik saya? Terjadi kegaduhan ketika sholat, kemudian Muawiyah ditabok, terus beliau diam. Nah, sehingga dohir dari hadis itu menunjukkan bahwasanya ketika bersin mengucapkan Alhamdulillah tidak masalah. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Apabila imam takbir intikal pada perpindahan sujud menuju berdiri, takbir dilakukan pada saat posisi imam hampir berdiri sempurna. Bagaimana hukumnya? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Melengkapi yang hadis Muawiyah tadi ya. Muawiyah ketika bicara terus diingatkan oleh Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, Inna hadis salah la tasluhu fiha min kalamin nas. Dalam salat itu enggak boleh ada bicara manusia. Sehingga kita tidak boleh sambil berbicara ketika salat. Innama huwa tasbih wa takbir wa tahlil. Salat itu isinya tasbih, tahlil, tahmid, ya, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW tidak mengingatkan orang yang bersin tadi, tapi yang diingatkan
Muawiyah ibn Hakam. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang tadi barusan apa tadi? Naam. Imam takbir intikal tapi mendekati saat berdiri sempurna, dari sujud ke berdiri sempurna. Selama takbir intikalnya dilakukan di rentang 2 rukun ini, insya Allah sah. Menjelang ruku dia takbir intikal. Atau menjelang sampai ruku ya. Subhana rabbiyal Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Ketika takbiratul ihram itu masih di rentang ini, insya Allah masih sah. Wallahu alam. Bismillah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika seorang makmum mendahului bacaan Al-Fatihah imam dalam sholat karena khawatir tertinggal imam yang bacaannya terlalu cepat? Makmum yang mendahului bacaan Fatihahnya imam insya Allah tidak dihitung. Karena mendahului di sini adalah mendahului gerakan fisik. Kalau mendahului bagian batin, ada beda batin, insya Allah tidak masalah. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan adalah sholat jahriyah, maka sebenarnya makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Cukup dengerin sampai imam selesai. Ya, itu kalau sholat jahriyah. Tapi kalau sholat sirri, kalau sholat yang harus dipelankan, memang kita tidak tahu. Makmum tidak tahu apakah imamnya sudah selesai Al-Fatihah atau belum. Namun ala kullin intinya itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat dan hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika imam sudah rukuk dan kita belum selesai baca Al-Fatihah? Jika imam sudah rukuk dan kita belum selesai baca Fatihah, agar terjadi proses mengikuti tadi ya, maka jangan sampai telat. Sehingga jangan selesaikan Fatihah. Anda bisa lanjutkan atau bisa langsung mengikuti imam meskipun Fatihahnya belum selesai. Wallahu a'lam. Sehingga yang lebih tepat mengikuti, bukan telat. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika ada imam sedang sholat subuh berjamaah di masjid, terus imam kunut, apakah kita sebagai makmum harus ikut kunut? Ulama khilaf dalam masalah ini. Imam Ahmad punya 2 riwayat. Menurut sebagian riwayat beliau menganjurkan tetap kunut, dan riwayat yang lain beliau menganjurkan tidak perlu kunut. Intinya al-amru fihi sa'ah, ada sisi kelonggaran di sini, mau kunut silahkan, tidak juga silahkan. Nah sekarang kalau imamnya kunut, apakah kita harus kunut? Ada khilaf tadi ya. Ada yang mengatakan harus kunut, mengikuti imam. Ada yang mengatakan tidak perlu mengikut imam. Dan secara pribadi saya lebih memilih pendapat yang mengatakan tidak perlu mengikuti imam ya. Karena kita punya pandangan yang berbeda antara orang yang sholat dengan imamnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dalam kondisi saat ini ada sebagian masjid yang sholat berjamaahnya sudah mulai tidak dijarak lagi. Namun ada sebagian makmum yang tidak mau merapatkan barisan, bahkan cenderung membuat shaf sendiri. Apa ini mempengaruhi pahala sholat berjamaah kita? Syukran. Jika dia membuat shaf sendiri, artinya sholat sendirian di belakang, batal sholatnya. Sehingga dia harus punya teman, kanan dan kirinya. Karena itu untuk orang yang menjadi makmum sementara dia berada di shaf sendirian di belakang dan tidak memungkinkan untuk merapat ke shaf depannya, maka dia harus tunggu orang lain, atau dia masuk ke wilayah imam terus menjejeri imam di sebelah kanan. Nah, itu bisa. Tapi kalau kemudian karena masalah kekhawatiran pandemi lalu dia menghindar,
ketika sholat sehingga membuat shaf sendiri bahkan di belakang, maka ini tidak boleh dan itu pelanggaran. Wallahu a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah boleh sholat ba'diyah isya niatnya digabung dengan niat sholat witir yang 2 rakaat terus ditambah 1 rakaat witir? Baik. Tadakhulun niyah, tentang menggabungkan niat. Menggabungkan niat. Teori yang berlaku dalam masalah ini, teori menggabungkan niat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, adalah kembali kepada bentuk sholatnya. Baik. Kata kuncinya ini, maksudan lidzatihi. Kalau ada ibadah yang dia memang wujud ibadah itu harus ada, sehingga dia maksudan lidzatihi. Zat ibadah itu memang harus menjadi maksud, menjadi tujuan. Artinya dia bukan ibadah yang sifatnya wasilah, sarana, tapi tujuannya adalah ada ibadah itu. Maka jika sama-sama maksud dan lidzatihi, nggak boleh menggabungkan niat seperti ini. Jika sama-sama maksud dan lidzatiha. Tapi kalau beda ya, yang satu maksud dan lidzatihi, yang satu tidak, boleh digabungkan. Contoh penerapannya gimana Pak untuk bisa memahami maksud dan lidzatihi? Penerapannya begini. Ba'diyah. Sholat sunnah ba'diyah itu harus ada fisiknya ba'diyah. Dan satu lagi adalah misalnya sholat witir tadi ya. Sholat witir juga harus ada fisik sholat witir. Berarti keduanya ini maksudan lidzatihi. Ba'diyah harus ada wujud fisik sholat ba'diyah, witir juga sama. Nah ini ketika digabung tidak bisa. Kasih contoh Pak yang bisa. Contoh ba'diyah atau qobliyah ya. Qobliyah. Ya. Ada orang melakukan sholat qobliyah. Sholat qobliyah termasuk maksud dan lidzatihi. Tapi di saat yang sama ya, di saat yang sama ada beberapa keinginan dia untuk sholat. Apa saja itu? Misalnya kita sebutkan tahiyatul masjid. Ya. Kemudian misalnya lagi adalah antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Tahiyatul masjid itu laisa maksudan lidzatihi. Dia bukan termasuk salat. Kansnya adalah idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta raka'a raka'atain. Kalau kalian masuk masjid jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Dan itu tahiyatul masjid. Artinya kalau masuk masjid salat apapun terserah, yang penting jangan duduk dulu, salat dulu 2 rakaat. Antara adzan dan iqamah juga sama. Antara adzan dan iqamah ada sholat. Sehingga yang penting pokoknya antara adzan dan iqamah sholat. Mau sholat qobliyah, mau sholat apa, terserah. Maka dari dua keterangan ini, dia bisa digabungkan dengan qobliyah. Tahiyatul masjid digabung dengan qobliyah. Antara adzan dan iqamah bisa digabung dengan qobliyah. Ini aturan tentang menggabungkan niat. Jadi kata kuncinya adalah apakah itu maksud dan lidzati ataukah tidak. Dan untuk bisa meneliti ini, maka perlu melihat kondisi dalil. Oh, dalilnya bunyinya demikian. Sehingga kita bisa memahami ini maksud dan lidzati ataukah tidak. Wallahu a'lam. Baik. Bismillah, izin bertanya Ustadz, saya bermakmum dengan imam yang setiap takbir mulai dari takbiratul ikhram dan takbir lainnya sampai selesai sholat yang terdengar hanya Allah, namun akbarnya tak terdengar padahal saya di belakang imam persis. Bagaimana hukumnya Ustadz?
Syukran. Nah, syukran. Jika Anda yakin, waalaikumsalam warahmatullah. Jika Anda yakin imam juga mengucapkan Allah Akbar meskipun tidak terdengar, insya Allah salatnya sah. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga yang terdengar cuma Allah, Allah, Allah. Ya, ini termasuk di antara tindakan yang kurang sempurna. Ya. Tapi insya Allah tidak sampai membatalkan sholat jika Anda yakin dia juga membaca akbar. Nah, indikatornya adalah apakah dia termasuk muslim yang paham tentang aturan itu ataukah tidak. Dalam arti, oh dia itu pak kaum. Masuk Islam sejak kapan? Oh, sejak bayi. Dia muslim terus. Berarti dia pasti paham yang seperti ini. Kalau paham, maka tidak boleh secara sengaja melakukannya. Wallahu a'lam. Baik. Baik, demikian yang bisa kita lakukan, yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.